Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Arofah Puji Sofyan, Taruni Diploma 4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Saya berasal dari kelas C dengan NIT 2029343. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho dan Bapak Sutaryono. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2015. Buku ini berawal dari laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi. Keinginan untuk memberi nilai tambah akhirnya melahirkan buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku ini memiliki sistematika sebagai berikut, yaitu yang pertama, bab 1 berisi uraian tentang bencana Merapi dan respon masyarakat terhadapnya. Bab 2 berisi uraian tentang konsolidasi tanah. Bab 3 berisi uraian tentang ekoturism. Bab 4 berisi uraian tentang potensi lereng Merapi yang merupakan hasil olahan data yang terdapat dalam laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi. Bab 5 yaitu berisi uraian tentang strategi pengembangan ekoturism, serta bab 6 berisi uraian tentang konsolidasi tanah sebagai respon dan ekoturism sebagai solusi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dari buku ini, yaitu pendahuluan. Di bab ini menjelaskan tentang keeksotisan Gunung Merapi yang memiliki tinggi 2.968 meter di atas permukaan tanah dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dan memiliki keunikan-keunikan seperti tipe letusan relatif sering, yaitu memiliki siklus 4 tahunan, lereng yang dihuni banyak penduduk, dan kesuburan tanahnya yang tinggi, serta masyarakat dengan kearifan lokalnya yang khas. Namun, di balik itu semua, Merapi juga memiliki ancaman bahaya, yaitu mengalami erupsi atau puncak keaktifan setiap 2-5 tahun sekali. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi memasuki tahap erupsi setelah beberapa hari sebelumnya terjadi kenaikan status dari normal hingga awas. Letusan yang terjadi pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat itu sedikitnya memiliki 3 kali letusan yang menyemburkan material vulkanik setinggi 1,5 km dengan diiringi keluarnya awan panas. Lava pijar pun dimuntahkan Merapi 2 hari setelahnya. Letusan yang diawali dengan 2 kali gempa vulkanik serta adanya awan panas Gunung Merapi atau wedus gembel menyebabkan kepanikan masyarakat di sekitar Gunung Merapi. 3 hal penting dalam erupsi Merapi tahun 2010 yaitu yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat yang masih butuh pembinaan untuk memudahkan proses pengungsian atau evakuasi sebelum bencana. Yang kedua, ketegasan pihak pemerintah yang masih perlu ditingkatkan untuk memaksa masyarakat untuk mengungsi. Dan yang ketiga, aktivitas seismik Merapi yang dimulai pada akhir September 2010 dan berpuncak pada 26 Oktober 2010 yang menewaskan 353 orang, termasuk juru kunci Gunung Merapi itu sendiri, yaitu Mbah Marjan. Selanjutnya di bab 1 ini juga menjelaskan mengenai bangkit membangun masa depan, yaitu pengetahuan masyarakat tentang urgensi optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat dibutuhkan agar mereka lebih ringan menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi dan dampak ikutnya. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang optimisme di masa depan atau sering disebut semangat juga bermanfaat mengembalikan kesediaan mereka dalam memulihkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun kendala yang menghalangi optimalisasi Merapi itu sendiri yaitu lemahnya komitmen stakeholders dan rendahnya kepedulian terhadap fenomena kemiskinan dan keterbelakangan sehingga gagal memahami urgensi optimalisasi masyarakat manfaat Merapi. Yang kedua, cara pandang masyarakat yang meremehkan kondisi alam yang dimilikinya. Dan yang ketiga, tidak adanya pemahaman yang utuh tentang urgensi optimalisasi manfaat kondisi Merapi. Nah, selanjutnya penanganan kendala yang muncul tadi yaitu melakukan
inventarisasi kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di lereng Merapi, meningkatkan penguasaan dan kemampuan dalam memanfaatkan kondisi, meningkatkan sikap dan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan manajerial sederhana, serta berupaya sekuat tenaga untuk penyesuaian antara pengelolaan kondisi Merapi dengan kearifan tradisional. Selanjutnya, bab 2 dari buku ini yaitu konsolidasi tanah partisipatif di lereng Merapi. Pengertian konsolidasi tanah itu sendiri menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 yaitu merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Dua kegiatan yang dilakukan secara simultan yaitu yang pertama penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan terhadap ketidaktertiban penguasaan tanah dan penggunaan tanah terhadap ketidakteraturan penggunaan tanah. Dan kegiatan selanjutnya yaitu usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah lereng Merapi sendiri yaitu yang terjadi di Desa Kepuharjo dan Desa Umbul Harjo diawali dengan adanya keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan lokasi kegiatan sertifikasi konsolidasi tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika konsolidasi tanah diterapkan pada kawasan bencana Gunung Merapi, maka ia merupakan upaya untuk mengembalikan kawasan ini agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber kehidupan. Konsolidasi tanah merupakan respon yang tepat untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah agar mampu memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat setempat. Nah, respon ini merupakan bentuk hubungan antara BPN Republik Indonesia, Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan masyarakat lereng Merapi. Khususnya, yang pertama Dusun Pangkurejo, Desa Umbul Harjo, Desa Palemsari, Desa Umbul Harjo, Desa Petung, Desa Kepuharjo, Dusun Kali Adem, Desa Kepuharjo, Dusun Jambu, Desa Kepuharjo, serta Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo. Selanjutnya, bab 3 dari buku ini yaitu ekoturism lereng Merapi. Ekoturism sebagai sebuah strategi penghidupan. Setelah dilaksanakannya konsolidasi tanah, maka Dusun Pangkurejo, Dusun Palemsari, Dusun Petung, Dusun Kali Adem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng membutuhkan tindak lanjut berupa perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Potensi dusun-dusun di lereng Merapi layak dimanfaatkan dalam ikhtiar pemberdayaan masyarakat yang diperkenankan bagi yang pertama, pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, dan yang kedua, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam. Maka dari itulah wilayah ini dapat dikembangkan ekoturism agar masyarakat dapat sejahtera dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan. Pengertian ekoturism itu sendiri merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, yaitu alam dan budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Hal itu keempat, yaitu konsolidasi potensi lereng Merapi. Potensi lereng Merapi merupakan kode dasar untuk pengembangan wilayah dan merupakan bagian upaya menumbuhkan kembali sumber penghidupan masyarakat, menjelaskan potensi-potensi yang dikategorisasi menjadi potensi alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu dikonsolidasi agar secara simultan mampu menjadi trigger bagi masyarakat untuk mewujudkan ekoturism sebagai strategi penghidupan masyarakat lereng Merapi. Di bab ini pula dijelaskan mengenai dusun-dusun yang diterapkan konsolidasi tanah yang berada di lereng Merapi, yaitu Dusun Pangkurejo yang dijelaskan di situ awal mula lavatur, Dusun Palemsari, wilayah di antara dua sungai, Dusun Petung, embrio desa wisata, Dusun Kali Adem, dusun di tepi Taman Nasional,
Dusun Jambu mengharmonikan agrowisata di sisi pertambangan pasir, serta Dusun Kopeng respon ketiadaan tanah. Maksud saya sawah. Bab 5 dari buku ini menjelaskan mengenai strategi pengembangan ekoturisme, yaitu menjelaskan optimalisasi hasil konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah memiliki hasil berupa sertifikat hak atas tanah yang diserahkan kepada peserta pada Jumat 6 Maret 2015 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursidan Baldan. Sertifikat tersebut diperoleh masyarakat melalui mekanisme pendaftaran tanah yang dipadukan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah. Sertifikat hak atas tanah hasil konsolidasi tanah merupakan alat pembuktian yang kuat yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Manfaat sertifikat hak atas tanah bagi pemerintah sendiri yaitu yang pertama, terwujudnya tertib pertanahan, khususnya tertib administrasi pertanahan, sehingga memperlancar kegiatan yang berbasis tanah dan mencegah terjadinya konflik pertanahan. Sedangkan manfaat sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yaitu memberi rasa aman secara psikologis karena adanya jaminan kepastian hukum atas objek hak atas tanah dan subjek, memudahkan terjadinya peralihan hak atas tanah, berkesempatan memperoleh taksiran harga tanah yang lebih tinggi, berkesempatan memperoleh tambahan modal usaha, berkesempatan memperoleh kepastian atas taksiran besaran pajak yang harus dibayarkan, serta berkesempatan memiliki bukti otentik. Output lain konsolidasi tanah yaitu menghasilkan kawasan yang tertata baik sehingga berpeluang membentuk harmoni sosial spasial dan dapat mensejahterakan masyarakat. Penataan kawasan pasca konsolidasi tanah mampu mendukung evakuasi anggota masyarakat secara tepat. Nah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada pada kawasan pengembangan ekoturisme lereng Merapi perlu dilakukan bersama-sama baik oleh masyarakat, BUMDes, dan pemerintah desa. BUMDes atau badan usaha milik desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya bab 6 yaitu penutup yang menjelaskan konsolidasi tanah sebagai respon. Konsolidasi tanah merupakan respon atas rusaknya infrastruktur pertanahan dan sekaligus untuk melakukan penataan pertanahan pasca bencana erupsi, baik penataan bidang tanah maupun penataan kawasan. Setelah melalui proses yang membutuhkan dana dan tenaga, akhirnya konsolidasi tanah di lereng Merapi berhasil dilakukan dengan cakupan yaitu yang pertama Dusun Pangkurjo Desa Umbul Harjo sebanyak 486 bidang, Desa Palemsari Desa Umbul Harjo sebanyak 167 bidang, Desa Petung Desa Kepuharjo sebanyak 325 bidang, Dusun Kali Adem Desa Kepuharjo sebanyak 301 bidang, Dusun Jambu Desa Kepuharjo sebanyak 230 bidang, serta Dusun Kopeng Desa Kapuharjo sebanyak 203 bidang. Ekoturisme sebagai solusi. Konsolidasi tanah merupakan titik awal untuk membangun kawasan dan sekaligus basis kehidupan masyarakat. Karena sumber daya yang ada di lereng Merapi mampu mendukung kegiatan pariwisata, maka hal yang paling rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat adalah dengan melaksanakan ekoturisme pasca konsolidasi tanah. Manfaat ekoturisme. Ekoturisme merupakan solusi atas dinamika alam atau kondisi fisik serta dinamika ekonomi, sosial, dan budaya lereng Merapi. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, ekoturisme bermanfaat dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat di lereng Merapi, membuka kesempatan kerja, mendorong munculnya kegiatan penunjang dan kegiatan sampingan lainnya, lalu memperkenalkan dan mendayagunakan potensi lingkungan di lereng Merapi yang meliputi kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan isi buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu sendiri yaitu masyarakat mendapatkan hak berupa sertifikat hak atas tanah yang merupakan alat pembuktian yang kuat yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah melalui mekanisme pendaftaran tanah yang dipadukan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah. Maka dari itu, masyarakat memiliki kewajiban yaitu untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya yang ada pada kawasan pengembangan ekoturisme lereng Merapi. Ya, demikian presentasi serta penjelasan saya mengenai buku Ekoturisme Lereng Merapi pasca konsolidasi tanah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.